Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Harudin Ramdan, kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Langsung saja, studi pendahuluan dan kajian pustaka ada 3 konsep yang terkait. Yang pertama adalah kajian pustaka, yang kedua kerangka konseptual, yang ketiga pendahuluan. Kajian pustaka sendiri adalah referensi dari sebuah buku atau jurnal, artikel, tesis, ataupun skripsi, dan lain-lain. Jadi, kajian pustaka itu adalah sebuah rujukan. Yang kedua adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun penelitian. Jadi, kerangka konseptual adalah suatu teori atau konsep yang mendukung guna sebuah penelitian. Yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah guna untuk memperjelas latar belakang yang dibahas atau diteliti. Jadi pendahuluan itu yang memperjelas tentang latar belakang yang dibuat. Lanjutnya, komponen atau studi pendahuluan. Penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik dan area riset, atau latar belakang, ruang lingkup dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Yang kedua, elaborasi tentang tujuan tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review. Nah, literatur review itu atau dapat kita artikan itu tinjauan pustaka yang digunakan untuk evaluasi yang lebih mendalam dan kritis tentang penelitian. Yang ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Nah, jadi ada 3 komponen itu untuk sebuah pendahuluan. Jadi ketika kita akan membuat pendahuluan, ada 3 komponen itu. Yang pertama adalah penjelasan mengenai alur pikir atau topik yang kita buat. Yang ketiga, elaborasi tentang review atau dapat kita sebut literatur review tadi itu atau tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan kerangka konseptual yang dikembangkan. Nah, ini komponen kerangka konseptual ada 3. Yang pertama, mengemukakan kerangka teoris yang dipakai dalam penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, atau bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari tema pokok penelitian. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Nah, jadi mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian itu kita menggunakan sebuah kerangka yang menurut kita itu ada teorinya. Jadi nggak asal kita ketika membuat pendahuluan itu asal buat. Jadi harus ada kerangka yang teoris atau dapat kita sebut itu kerangkanya harus urut atau teratur. Nah, itu memakai pedoman teoritis yang dipakai dalam penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual. Nah, itu bukan membahas komponen masalah secara berdiri sendiri. Jadi tidak bisa ketika kita membahas komponen itu berdiri sendiri dan terpisah dari tema pokok penelitian. Jadi nggak boleh tema pokok penelitian itu terpisah dari komponen kerangka konseptual. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Jadi ketika kita akan menjelaskan sebuah pendahuluan, jadi kita harus menghubungkan antara kerangka teoritis dan penelitian dahulu, termasuk teori-teori bahat ataupun teori terdahulu itu harus ada, karena itu teori sangat penting. Komponen kajian pustaka. Komponen kajian pustaka ada 2. Yang pertama, melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Nah, theoretical mapping sendiri itu adalah sebuah tabel yang berisi. Jadi theoretical mapping itu sebuah tabel yang berisikan tentang tahun penelitian, nama peneliti, judul penelitian,
variabel penelitian dan hasil yang diperoleh. Yang kedua adalah menggambarkan territorial mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Jadi ketika kita membuat sebuah kajian pustaka, di situ kan territorial mapping tadi kan ada sebuah tabel yang menjelaskan tentang nama peneliti, lalu tahun penelitian, terus judul penelitian dan lain-lain seperti itu. Jadi harus jelas karyanya terdahulu itu, meskipun karya terdahulu harus jelas dan harus disebut dalam ranah subjek maupun lokasi penelitiannya di mana. Lanjut, ini contoh kerangka konseptual, judul agama dan ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel Surabaya. Kerangka konseptualnya, yang pertama kaitan agama antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam berbisnis. Jadi ini coba contoh adalah agama dan ekonomi. Ketika kita membuat kerangka, kita tidak boleh jauh dari judul kita, agama dan ekonomi. Harus kaitannya dengan agama dan perilaku ekonomi. Apa sih kok? Kenapa harus ada kaitannya dengan agama dan berekonomi? Emang ekonomi ada kaitannya dengan agama? Justru pasti ada. Ketika kita seorang pelaku ekonomi, kita harus berpedoman dengan agama atau syariah Islam, yaitu seperti surat Al-Baqarah 275 yang tidak membolehkan riba. Dan yang kedua adalah peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam berbisnis. Jadi kita harus paham seperti apa konsep-konsep dalam agama, konsep agama dalam berbisnis itu bagaimana, kita harus tahu. Lalu kita juga selaku pebisnis, kita juga harus memberikan pengarahan itu baik konsumen maupun pedagang lain. Jadi kita tidak semata-mata ketika kita tahu tentang agama seperti itu, tentang konsep agama dalam berbisnis, lalu kita tidak memakai konsep tersebut. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat maupun kurang dipahami, kiranya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.